Cek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, good morning, everybody. Bertemu lagi dengan Pak Rudi dalam bidang studi bahasa Inggris untuk kelas 1. Baik, teman-teman, kelas 1 hari ini akan mengikuti bidang studi bahasa Inggris. Kita hari ini akan membahas tentang numbers atau bilangan atau angka, ya, sama saja. Tapi sebelum kita bahas mengenai materinya, kita akan bahas dulu mengenai tema kelas 1. Tema kelas 1 adalah tentang fokus. Apa itu fokus, teman-teman? Ya, fokus itu terdiri dari 5 huruf. Ada huruf F, ada huruf O, ada huruf K, ada huruf U, ada huruf S. Ya, dalam satu kalimat, ya, dalam satu kata, maaf. Ya, dalam 2 suku kata, fo dan fokus, ya, lalu satu kata fokus. Nah, fokus itu berarti teman-teman berkonsentrasi penuh, ya, memusatkan perhatian, tidak lirik kiri kanan, ya, terfokus, terpusat pada satu kegiatan, pada satu tujuan. Jadi punya tujuan, ya. Ketika teman-teman berkegiatan itu punya tujuan, ketika teman-teman berkegiatan itu ada hal yang ingin dicapai. Nah, teman-teman, banyak sekali manfaat dari sikap fokus, ya, diantaranya kita bisa lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Lalu apa saja akibat jika kita tidak fokus, teman-teman, ya. Yang pertama di sini, teman-teman, jika kita tidak fokus dalam satu kegiatan, maka kita akan kesulitan, ya, kesulitan bagaimana, ya, kesulitan untuk memahami atau mengolah informasi yang disampaikan oleh orang lain, ya. Misalkan ketika kita mengobrol atau ketika kita berbicara dengan orang lain, jika kita tidak fokus pada kegiatan berbicara itu, maka kita tidak akan mampu melakukan timbal balik, ya. Jadi ada yang memberikan informasi, ada yang menerima informasi. Jika yang menerima informasinya tidak fokus, maka itu akan sulit untuk menyampaikan informasi. Itu, ya, teman-teman, akibat jika kita tidak fokus. Lalu akibat yang kedua adalah mudah bosan. Kenapa mudah bosan, teman-teman, ya? Ketika teman-teman pada diambil contoh, ya, mengobrol, ya, kemudian tidak fokus, maka itu akan menimbulkan perasaan bosan, ya, jenuh, karena kita tidak fokus, ya, kita tidak memusatkan perhatian pada satu kegiatan. Lalu banyak lagi, teman-teman, akibat jika kita tidak fokus, diantaranya kita bisa membahayakan orang lain, ya. Contohnya ketika kita berjalan, kita tidak lirik kiri kanan, tidak tengok ke apa yang akan kita pijak, maka kita akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Itu akibat lainnya, selain dari 2 akibat jika kita tidak fokus yang sudah perlu dituliskan. Baik, teman-teman, itu mengenai fokus dan akibat jika kita tidak fokus. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang numbers atau bilangan, ya. Oke, perlu teman-teman ketahui, bilangan itu ada yang disebut dengan lambang bilangan, ada yang disebut dengan nama bilangan. Nah, lambang itu apa? Lambang itu berarti kita menyimbolkan, ya, simbol untuk angka 1 seperti ini, ya, simbol untuk angka 2 seperti ini, simbol untuk angka 3 seperti ini. Ini namanya lambang atau simbol, ya, lambang atau simbol dari bilangan. Lalu ada lagi yang disebut dengan nama bilangan. Apa itu nama bilangan? Misal, ya, setiap orang itu punya namanya masing-masing, begitupun dengan angka, ya, setiap angka itu punya namanya, pengucapannya. Contoh misalkan ini angka 1, ini nama bilangannya 2, ini nama bilangannya 3, dan seterusnya, ya. Dalam bahasa Inggris, teman-teman, bilangan itu tak terhingga, ya, dari 0 sampai tak terhingga, tidak terhitung jumlahnya. Nah, baik, teman-teman, bilangan yang akan kita bahas hari ini adalah bilangan 1 sampai 10, ya. Tentu yang paling mudah dulu, ya.
1 sampai 10 bisa kita hitung menggunakan jari, karena jari kita ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, lalu apa saja nama bilangan yang terdapat pada numbers atau pada bilangan dalam bahasa Inggris ya? Yang pertama untuk angka 1 ya, dalam bahasa Inggris ditulis dengan huruf O-N-E, dibaca one ya, dibaca one. Boleh teman-teman mengucapkan secara berulang kali ya. Kemudian untuk angka 2 two. Nah, seperti itu. Kemudian untuk angka 3 ya, three. Jadi R-nya diucapkan dengan samar atau tidak terlalu jelas R-nya ya. Three. Oke, three. Tapi bukan T, tapi three. Nah, R-nya diucapkan dengan samar. Untuk angka 4 four. Lalu untuk angka 5 five. Ya. Kita bahas dulu huruf-hurufnya teman-teman. Untuk two atau 2 tulisannya atau hurufnya T, W, dan O atau T, W, dan O. Untuk three T, H, R, double E atau E dan E ya. Untuk four F, O, U, R. Untuk five F, I, V, E ya. Teman-teman hafalkan lagi mengenai alfabet ya yang sudah kita bahas. Lalu untuk angka 6 six ya, six. Ada X di ujungnya. Hurufnya ada S, I, X ya. Kemudian untuk angka 7 seven. Bukan seven tapi seven. Ada V ya. S, E, V, E, N. Lalu untuk angka 8 eight ya. Jadi G dan H-nya dibaca dengan samar juga ya. Eight ya. Hurufnya E, I, G, H, T ya. Kemudian nine. Hurufnya N, I, N, E. Kemudian 10 untuk 10 ya. Hurufnya T, E, N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Itu teman-teman numbers dalam bahasa Inggris ya, bilangan dalam bahasa Inggris. Lalu kegiatan yang harus teman-teman lakukan yaitu making a poster, membuat sebuah poster tentang angka atau numbers. Posternya bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan karton, atau bisa menggunakan kardus, tergantung dari benda-benda yang ada di rumah ya. Di sini teman-teman tuliskan nama dan lambang bilangannya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Teman-teman tuliskan nama bilangannya dalam bahasa Inggris ya. Lalu nama bilangannya dalam bahasa Indonesia. Misalkan 1. Di sini berarti 1. Paham ya teman-teman? Bisa diikuti ya. Dan seterusnya sampai angka 10. Hasilnya boleh teman-teman pajang, boleh teman-teman tempelkan di kamar atau di tempat-tempat yang menurut teman-teman bagus untuk menempelkannya. Baik, itu saja teman-teman kegiatan yang harus teman-teman lakukan. Tetap jaga kesehatan. Sampai kita bertemu lagi ya di bulan April mendatang. Lalu dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.